Ada sebuah tugas, hadirin, yang merupakan tugas yang paling terhormat, dan semua pekerjaan yang merupakan pekerjaan yang paling mulia. Di antara besarnya keutamaan dan mulianya kedudukannya adalah di sisi Allah adalah tugas ini. Hadirin, apakah mengetahui apa tugas itu? Apa pekerjaan itu? Sesungguhnya ia adalah tugas para rasul dan para nabi, yaitu berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyeru, "Ani'budullaha," sembahlah Allah saja. "Wajtanibut tagut," dan jauhilah tagut, sesembahan selain Allah. Jangan menyembah selain Allah, sembah Allah saja. Dan itu dakwanya para nabi dan para rasul sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendakwakan, "Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkanlah, yakinilah, imanilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kamu akan sukses, jaya, bahagia dunia dan akhirat. Faminhum man hadallahu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu mau menerima kebenaran, tidak sombong, tidak malu, tidak gengsi, menerima ajakan para dai. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan ada pula di antara orang-orang yang telah sesat. Dia sombong, dia malu, dia gengsi menerima ajakan para dai. Dalam Al-Quran disebutkan, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Maka siapa saja yang mau beriman, maka Allah akan berikan iman. Dan barang siapa yang mau kafir, maka Allah biarkan ia kafir. Dalam kehidupan dunia ini hanya ujian yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini adalah ada sebab, ada sebabnya, ada sabab musabab. Bisanya panas karena ada api, bisanya hilang haus karena ada air minum, bisanya hilang lapar karena ia makan. Tetapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, kudrat Allah Subhanahu wa taala mampu mendinginkan api yang panas. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar dalam api menjadi dingin. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tawakal hanya kepada Allah, minta bantuan hanya kepada Allah, hubungannya hanya kepada Allah, fokusnya hanya kepada Allah. Maka hadirin, tugas mulia yang dulu Allah berikan kepada para nabi dan para rasul telah Allah berikan kepada umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ini adalah jalannya para nabi. Dakwah ini adalah jalannya para rasul dan jalannya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 108 disebutkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, inilah jalan agamaku, inilah jalan kehidupanku.
ad'u ilallah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, ya, dengan hujjah, dengan ilmu, dengan basirah, dengan hati yang bersih, dengan mata hati, dengan ketulusan, dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ana wa manit taba'ani. Tugasnya siapa ini? Aku dan pengikutku. Pengikut Nabi Muhammad SAW, ia juga melakukan tugas Nabi SAW, yaitu berdakwah. Mereka juga berdakwah, karena dakwah ini adalah ucapan yang paling baik, ucapan yang paling baik, perkataan yang paling baik, yaitu dakwah, ya. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, daripada orang yang mengajak manusia taat kepada Allah? Ya, tentu tidak ada. Dan bukan hanya mendakwakan, orang dai itu dia pun mengamalkan amal soleh yang ia mampu. Wa amila solihan, dan ia mengamalkan amal soleh, ya. Walaupun dia tahu ilmu haji, tetapi karena tidak ada kemampuan untuk pergi haji, dan dia tetap mendakwakan kebaikan itu, itulah dai. Dai itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu adalah orang yang menjaga ucapannya, ingin selalu baik ucapannya. Ciri orang beriman berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan suatu perkataan yang baik, kalau tidak, diam. Maka itulah ciri seorang dai. Dia berusaha mewujudkan ucapan-ucapan yang baik, bahkan ucapan yang terbaik, mengajak manusia taat kepada Allah, dan berusaha membuat suasana-suasana yang baik, mengamalkan amalan yang baik, ya, tidak bicara ghibah, tidak bicara aib orang lain, tidak membicarakan keburukan teman-temannya sendiri, tidak membicarakan keburukan saudaranya. Wa qala innani minal muslimin, dan ia mengatakan bahwa saya adalah orang yang bagian dari orang yang pasrah, orang yang tulus, orang yang Islam, ya, tunduk patuh kepada Allah. Dia melakukan apa saja itu karena dia pasrah kepada Allah. Dia melakukan apa yang Allah perintahkan, yang telah Nabi contohkan, dan amalan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin terkenal, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dibilang qori, mubalik, atau ulama, atau dia orang kaya yang suka sedekah. Dia bukan ingin disebut dermawan. Dia bersungguh-sungguh dalam dakwah, bersungguh-sungguh dalam perjuangan fisabilillah, bukan karena ingin disebut seorang syahid atau seorang mujahid, ya. Dia ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ucapan yang baik adalah dakwah, dan bukan hanya mendakwakan kebaikan, dia juga berusaha mengamalkan amalan-amalan yang baik dengan kemampuannya. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan kemampuanmu. Beramallah kamu mengamalkan perintah-perintah Allah dengan kemampuanmu. Apa yang kamu mampu, lakukan itu amal. Karena Allah tidak memberikan beban kepada seseorang suatu beban yang ia tidak mampu untuk melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali ia akan mampu melakukannya. Maka ini penting sekali bagi kita semua agar senantiasa belajar mengoreksi hati, membersihkan hati semata-mata karena Allah.